Bab 426. Aku di sini untuk menghancurkan rumah besar Siamu. Mendengar kata-kata Long Chen, Xia Ling dan yang lainnya tercengang, tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dia baru saja memasuki alam Dao Jimat. Diketahui bahwa sang pedang terhormat telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mencapai alam ini, tetapi dia masih tidak tahu apakah dia bisa berhasil. Namun, Long Chen berhasil mencapainya dalam semalam. Berapa banyak orang di dunia yang dapat mencapai kecepatan seperti itu? Kenapa kalian diam saja? Kalau kalian tidak bilang, aku nggak akan merasa puas. Long Chen berkata sambil tersenyum. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Xia Ling bertanya tanpa sadar. Setelah bertanya, Xia Ling menyesalinya dan langsung menambahkan, lupakan saja, kau tak perlu menjawabku. Kalaupun kau menjawab, aku tak akan mengerti. Haha, kenapa kamu begitu imut? Long Chen mengangkat Xia Ling di pinggangnya. Iya, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak malu? Turunkan aku. Xia Ling buru-buru berkata. Jangan malu, lingar kecil. Ayo kita ke kamar dan ngobrol baik-baik. Aku sudah bermeditasi semalaman, dan aku sangat membutuhkanmu untuk membantuku beristirahat. Long Chen berkata sambil tersenyum. Orang yang menyebalkan, tidak, aku tidak mau ke kamarmu. Kamu sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Kamu jahat. Kaki Xia Ling terayun-ayun liar. Namun pada akhirnya, dia tetap terbawa oleh Long Chen. Bajingan ini, dia bikin keributan di siang bolong. Menjijikkan. Zhao Churan mendengus dingin. Churan, kenapa kamu tidak pergi juga? Xuan Yuan Yuer berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, aku tidak akan pergi. Biarkan dia menyiksa Xia Ling, kata Zhao Churan lembut. Ayo kita pergi dan berkultivasi. Saudari Han Yun, ayo kita pergi. Kami akan mengajarimu cara berkultivasi. Zhao Churan berkata pada Han Yun. Han Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, aku hanya berpikir, bolehkah aku kembali sekarang? Masih banyak hal yang harus kuurus sendiri di rumah lelang. Aku mungkin tidak bisa kembali sekarang. Masih ada satu musuh kuat lagi yang belum kuhadapi. Saudari Han Yun, bagaimana kalau kau bertahan beberapa hari lagi? Kata Zhao Churan. Baiklah, katanya. Han Yun tersenyum pahit. Saudari Han Yun, menghasilkan uang itu urusan kecil. Keselamatan adalah yang terpenting. Keluarga kita tidak kekurangan uang. Xuan Yuan Yuer berkedip. Yun Yun kecil, jangan terburu-buru pergi. Tinggallah di sini beberapa hari lagi. Kurasa kalau benda tua itu bisa menerobos, dia akan datang menemuiku dalam beberapa hari. Kalau dia tidak datang mencariku, berarti dia sudah membuat terobosan. Aku akan mencarinya dan membunuhnya. Aku terlalu malas untuk bergerak sekarang. Suara Long Chen datang dari jauh. Sial, dia sudah ada di dalam ruangan. Apa dia masih bisa mendengar kita? Zhao Churan tercengang. Ini mungkin bagian paling menakutkan dari Dao Alam Jimat. Bahkan jika dia berada ribuan meter jauhnya, dia bisa mendengarnya. Kata Xuan Yuan Yuer. Konyol, lalu, di masa depan, ketika aku buang air kecil di malam hari, apakah aku akan terdengar? Tanya Suge Yue. Kau cabul. Suamiku tidak secabul itu. Zhao Churan tertawa terbahak-bahak. Baiklah, baiklah, akulah si cabul itu. Zhuge Xuan menjulurkan lidahnya, lucu sekali. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, Long Chen terbangun dari mimpinya. Itu bukan mimpi buruk, tapi Long Chen. Dia merasakan aura pembunuh menyelimuti seluruh kediaman Xia yang agung. Long Chen segera berpakaian dan pergi ke Xia Manor yang agung. Namun, Grand Xia Manor damai dan tidak mengalami serangan apapun. Namun, Long Chen tidak lengah, karena dia bisa merasakan bahwa ada yang memata-matai Xia Manor yang agung. Kenapa kamu keluar terburu-buru? Ada apa? Xia Ling buru-buru bertanya sambil mengikuti Long Chen keluar. Pergilah dan beritahu semua orang untuk tidak keluar untuk sementara waktu. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Xia Ling panik. Ada musuh besar. Kurasa itu adalah pedang yang disegani. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, katanya. Ekspresi wajah Xia Ling sedikit berubah, dan dia buru-buru berbalik untuk menyampaikan pesan Long Chen. Long Chen berjalan menuju lapangan latihan yang luas, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan tenang, karena kau di sini, keluarlah dan bertarunglah. Jangan bersembunyi di kegelapan seperti tikus, atau aku akan memandang rendah dirimu. Saat suara Long Chen jatuh, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di langit. Lalu, sesosok muncul entah dari mana. Orang itu mengenakan jubah hitam panjang. Rambut putihnya berkibar tertiup angin dan auranya kuat. Dia adalah pendekar pedang yang baru saja memasuki alam jimat Dao.
Dia baru saja memasuki alam Dao Jimat dan dia tidak sabar untuk menemukan Long Chen. Bajingan kecil, aku sudah memasuki ranah Dao Jimat. Aku khawatir hanya aku yang mencapai ranah ini. Hari ini, aku akan menghancurkan kediaman Siamu yang agung dan memberitahu dunia bahwa pedang yang mulia tak dapat dihina. Ekspresi wajah sang pedang mulia itu dingin dan mematikan. Long Chen tertawa. Lupakan saja. Istrimu bahkan tidak menyukaimu lagi. Kau hanya sampah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kau bertingkah di depanku? Bukankah itu hanya Dao Jimat? Apa hebatnya itu? Kau sudah berkultivasi selama puluhan tahun untuk mencapai Dao Jimat, dan kau berani membentakku. Kau tidak tahu apa-apa tentang Dao Jimat. Nah, ketidaktahuan itu berkah. Sayangnya, berkahmu berakhir di sini. Pedang yang mulia itu mengulurkan tangannya. Cahaya keemasan muncul di tangannya, dan dalam sekejap mata, sebuah pedang emas panjang muncul. Pedang itu tampak seperti terbuat dari emas, dan memancarkan aura mulia yang menggetarkan jiwa. Turunlah. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Long Chen melengkungkan jarinya. Masih belum diketahui apakah kau bisa menahan salah satu seranganku. Pedang yang mulia menebas ke bawah, dan kekuatan rune berubah menjadi ki pedang yang mengerikan, mendatangkan malapetaka di langit. Bab 427. Bunuh. Yang mulia pedang sangat percaya diri. Menurutnya, ia tak terkalahkan di dunia setelah memasuki ranah Taoisme Jimat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Long Chen juga telah menerobos ke alam Dao Jimat. Itu karena dia secara tidak sadar merasa bahwa mustahil bagi Long Chen untuk memasuki Taoisme Jimat di usia yang begitu muda. Oleh karena itu, ketika pedang yang mulia itu menebas, ia penuh dengan celah dan cacat. Melihat kesombongan pedang yang begitu agung, Long Chen tak tinggal diam. Ia mengaktifkan kekuatan rune, menemukan celah, dan bergegas menghampiri. Bang! Dia memukul pedang tua itu dengan tinjunya. Yang mulia pedang mendengus dan menyemburkan seteguk darah. Ia langsung terpental. Ledakan. Setelah dia mendarat, bilah pedangnya menciptakan lubang besar di tanah. Akan tetapi pukulan itu hanya membuat bilah pedangnya menyemburkan darah dan tidak melukai asalnya. Long Chen menyaksikan pedang terhormat itu berdiri dari tanah, dan dia tidak dapat menahan perasaan menyesal. Kalau saja dia menggunakan pedang sekarang, bilah pedang itu akan kehilangan kekuatan tempurnya. Yang mulia pedang menatap Long Chen, matanya dipenuhi kengerian. Dia tidak menyangka bahwa pemuda ini juga telah memasuki ranah Taoisme Jimat. Ini benar-benar di luar dugaan sang pedang terhormat. Kamu, bagaimana kecepatan kultivasimu bisa begitu cepat? Suara pedang yang mulia itu bergetar. Terkejut. Kamu memang benar terkejut, tapi kamu bahkan lebih terkejut lagi. Aku hanya butuh 1 malam untuk berpindah dari alam lubang mantra ke alam Dao Jimat. Terkejut. Tidak seperti kamu sudah berkultivasi puluhan tahun dan baru saja mencapai Dao Jimat. Bakatmu terlalu rendah, dan kamu masih merasa sangat kuat, apa kamu tidak malu? Long Chen mencibir dengan nada menghina. Pedang yang mulia itu sangat marah. Bajingan kecil, kita berdua berada di ranah Dao Jimat, tapi kau mungkin tak bisa mengalahkanku. Dalam hal pengalaman bertarung, aku 10 kali lebih berpengalaman darimu. Matilah. Yang mulia sang pedang berteriak dan menyerbu ke arah Long Chen. Hari ini, yang akan mati pasti kamu. Orang tua, nikmati saja sisa umurmu saat tua nanti. Kenapa kamu harus datang mencari kematian? Long Chen memanggil pedang Dewa Naga dan bertarung dengan pedang yang terhormat. Pertarungan ini adalah pertarungan ilmu pedang Dao dan ilmu pedang Dao antara dua pendekar alam jimat. Keduanya adalah ahli tak tertandingi yang berdiri di puncak dunia. Adegan pertarungan mereka sampai mati tidaklah berdarah, melainkan indah. Namun, hanya mereka berdua yang tahu bahwa jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan dibunuh oleh pihak lain. Oleh karena itu, baik Long Chen maupun Yang Mulia Pedang tidak berani menganggapnya enteng. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 gerakan telah berlalu, dan keduanya berwarna merah. Setelah melihat warna merah, pertempuran menjadi semakin sengit. Simbol-simbol menari-nari, berubah menjadi berbagai fenomena mengerikan yang terus-menerus saling membombardir. Xialing dan yang lainnya, yang menyaksikan pertempuran di ruang kendali, semuanya sangat terkejut dan bahkan tidak berani bernapas. Jika Long Chen dikalahkan, Xia Manor yang agung akan lenyap seperti saat ini. Ribuan orang di Xia Manor yang agung juga akan mati. Nasib setiap orang akan mengarah ke ekstrim yang lain. Long Chen tidak mungkin kalah dalam pertarungan ini. Dia tidak mampu untuk kalah. Mengapa kita tidak keluar dan membantu Long Chen? Zhao Churan menggertakkan giginya. Hatinya hampir hancur ketika dia melihat Long Chen berdarah. Tidak, Xialing menggertakkan giginya. Ini tabrakan kelas mereka. Kalau kita terlalu dekat, kita tidak akan bisa menolong.
Kita mungkin akan terbunuh oleh gelombang kejutnya. Saudari Xialing benar. Kita tidak bisa membantu. Kita hanya akan menambah masalah. Kata Long Er dengan suara yang dalam. Dia jelas yang paling ingin keluar dan bertarung, tapi dia menahannya karena dia akan mati sia-sia. Dia tidak akan membantu sama sekali dan bahkan akan mengalihkan perhatian Long Chen. Itu tidak sepadan. Suamiku, kamu harus menang. Zhao Churan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan erat saat dia menatap layar pengawasan yang besar. Di luar, pertempuran di ladang budidaya makin lama makin sengit. Pertarungan hebat itu berangsur-angsur berubah menjadi panas membara, dan tabrakan-tabrakan menjadi semakin mengerikan. Setelah ratusan gerakan, mereka berdua pada dasarnya telah menggunakan semua gerakan dan semua jenis mantra mereka. Pada saat ini, terserah siapa yang tidak dapat bertahan, atau siapa yang pertama kali memperlihatkan kelemahannya. Pak Tua, ini rumah besar Xia. Kalau aku kelelahan, masih ada orang yang bisa datang dan merawatku. Kalau kau kelelahan, masih ada orang yang bisa datang dan menusukmu. Long Chen mencibir. Kau pikir aku takut pada semut-semut itu? Sekalipun orang tua ini hanya punya satu napas lagi, membunuh orang-orang itu akan semudah menjentikkan jariku. Kata Yang Mulia Pedang itu dengan nada menghina. Oh, kalau begitu, mari kita lanjutkan pertempuran berdarah ini. Kalau kita tidak bertarung sampai mati hari ini, kita akan mengecewakanmu karena sudah jauh-jauh datang ke sini. Kata Long Chen. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Yang Mulia Sang Pedang tidak menyerah dan meneruskan pertempuran berdarah itu. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa menekan Long Chen hari ini, dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan lain di masa depan. Long Chen lebih muda darinya, memiliki lebih banyak waktu dan pengalaman, dan akan berkembang lebih cepat darinya. Jika dia tidak membunuhnya hari ini, dialah yang akan mati di masa depan. Selain itu, jika dia tidak bisa menekan Long Chen hari ini, hati daunnya akan kacau, dan akan sulit baginya untuk meningkatkan wilayahnya di masa depan. Memikirkan hal ini, Yang Mulia Pedang tidak berniat mundur. Apapun yang terjadi, Li Xiu mati atau dia mati hari ini. Tidak ada cara lain. Mata Venerable The Blade tampak dingin. Dia benar-benar gila. Bajingan kecil, bahkan jika aku harus menggunakan seluruh kekuatanku, aku akan menyeretmu sampai mati bersamaku hari ini. Venerable The Blade tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Langkah selanjutnya adalah pertarungan hidup mati. Long Chen mengerutkan kening. Gaya bertarung seperti ini terlihat sangat ganas. Namun pada kenyataannya, cara yang dilakukan oleh pedang itu sangatlah bodoh. Kamu lawan yang tangguh. Aku sarankan kamu jangan sampai kehilangan akal sehatmu. Kalau tidak, kamu akan segera mati. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Dia masih ingin menggunakan pedang terhormat itu untuk melatih kekuatan tempurnya. Namun, tindakan pedang yang terhormat itu membuat Long Chen merasa bahwa pertempuran ini telah kehilangan maknanya. Bukan saja perkataan Long Chen tidak mempan, tetapi juga memancing amarah sang pedang mulia sekali lagi. Bajingan kecil, apa kau takut? Tak peduli kau takut atau tidak, aku akan membunuhmu apapun yang terjadi. Matilah. Pedang mulia menyerang dengan ganas dan menebas dengan liar. Tanah terpotong-potong, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Dasar tua, kau menghancurkan lantai rumahku. Kau sedang mencari kematian. Sialan. Long Chen mengumpat. Lantainya mahal sekali. Hari ini, aku datang untuk menghancurkan Grand Xia Manor milikmu. Pedang mulia itu meraung dan menghancurkan beberapa aula hanya dengan 2 tebasan. Kamu. Long Chen sangat marah. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Long Chen mengambil inisiatif dan bergegas menuju pedang terhormat itu. Kali ini, Long Chen sengaja mengungkap kelemahannya. Dia tahu bahwa sang pedang mulia, yang sudah gila, tidak akan banyak berpikir dan pasti akan menyerang kelemahannya secara langsung. Seperti dugaannya, sang pedang yang terhormat itu menyerang Long Chen bagaikan seekor singa tua yang gila tanpa ragu sedikit pun saat ia melihat cacatnya. 3 meter, 2 meter. Long Chen bergumam dalam hatinya. Ketika jarak mereka hanya 1 meter, Long Chen bergerak. Sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Serangan pedang Venerable juga meleset. Akan tetapi, tepat saat pedang itu hendak berbalik dan meneruskan serangannya, pedang Long Chen tanpa ampun menusuk jantungnya. Dalam sekejap, momentum pedang itu merosot tajam. Matanya terbelalak, dan ia menundukkan kepala tak percaya. Ia menatap pedang Dewa Naga yang setengah terbuka dari dadanya. Ini, bagaimana mungkin? Bab 428. Mengambil bintang besar. Mengapa itu tidak mungkin? Long Chen menghunus pedang Dewa Naga, dan setetes darah pun keluar. Bang! Yang mulia pedang itu setengah berlutut di tanah, matanya masih penuh keraguan dan kengganan.
Dia tidak dapat mengerti mengapa dia kalah dari Li Xiu. Dia tidak mengerti mengapa dia lebih rendah dari Li Xiu bahkan setelah berkultivasi selama 100 tahun. Ia terlalu enggan menerima hal ini, membuatnya cemas. Ia kembali memuntahkan seteguk darah, dan auranya pun melemah dengan cepat. Tahukah kamu mengapa kamu kalah? Long Chen bertanya. Kata Yang Mulia Pedang itu dengan suara rendah. Dia berusaha sekuat tenaga agar tidak pingsan sepenuhnya. Long Chen berkata dengan tenang, sebenarnya, perbedaan kekuatan tempur kita tidak terlalu besar. Aku sudah sangat tua, tapi pikiranku tidak bisa tenang. Ini faktor penting dalam kekalahanmu. Tentu saja, pada akhirnya, itu karena aku cukup kuat untuk membuat pikiranmu meledak. Kau menang dengan adil. Tidak ada yang salah dengan itu, kan? Mata Sang Venerable The Blade tertutup saat ia terjatuh ke tanah. Dengan kematian pedang yang terhormat, hati Long Chen yang tergantung merasa benar-benar tenang. Jika pedang itu mati, maka Xia Raya akan menyambut masa damai yang panjang, dan tidak akan ada lagi kultivator atau praktisi bela diri kuno di Xia Raya. Xia Manor yang agung juga dapat memanfaatkan periode waktu ini untuk berkembang dan memperoleh kendali penuh atas situasi. Xia Ling dan yang lainnya keluar dari ruang kendali dan pergi ke sisi Long Chen. Bagaimana kita harus menangani mayat ini? Xia Ling bertanya. Kirim seseorang untuk mencari tempat menguburkannya. Bagaimanapun, dia memang karakter yang luar biasa untuk bisa berkembang ke tingkatan seperti itu. Long Chen berkata dengan lembut. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Xia Ling segera mengatur orang untuk melaksanakan perintah Long Chen. Xia Ling, aku akan segera membiarkan 17 orang itu keluar dari pengasingan dan mendirikan markas di berbagai penjuru Xia Raya. Kediaman Xia Raya kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit sepenuhnya dan membentuk kekuatan yang luar biasa, sehingga para kultivator dan kultivator Xia Raya tidak akan berani membuat masalah lagi. Hanya dengan begitulah Xia Raya akan benar-benar damai. Di masa depan, kita hanya perlu menjaga perbatasan dan tidak membiarkan kultivator dari luar Xia Raya memasuki wilayah kita. Long Chen berkata sambil tersenyum. Baiklah, katanya. Xia Ling menganggukkan kepalanya penuh semangat, menatap Long Chen dengan mata penuh kekaguman. Dalam 2 bulan berikutnya, 17 orang yang dilatih Long Chen bergegas ke berbagai tempat untuk membangun subrumah besar Xia yang agung. Mereka dengan cepat berkembang dan meluas, membentuk jaringan raksasa untuk memantau semua tempat. Pada titik ini, Grand Xia Manor telah sepenuhnya berdiri di Grand Xia. Long Chen pun menjadi malas. Jika tidak berlatih setiap hari, ia akan asyik bermain dengan Xia Ling dan yang lainnya. Namun, hari ini, Xia Ling dan yang lainnya sangat sibuk, sementara Long Chen tidak ada kegiatan. Ia sedikit lelah dengan hari-hari yang menganggur. Berbaring di kursi, Long Chen memejamkan mata. Ia tak bisa berhenti memikirkan Li Yuechan. Dia tidak bertemu Li Yuechan selama beberapa bulan dan tidak tahu bagaimana keadaannya. Selama ini, Long Chen telah mencoba mengirim pesan kepada Li Yuechan, tetapi pesan-pesan itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada respons sama sekali. Long Chen telah memutuskan untuk mencari waktu untuk mengunjungi kota kekaisaran. Ding! Saat Long Chen sedang berpikir, teleponnya tiba-tiba berdering. Yuer, ada apa? Jawabnya. Apa kau merindukanku? Hei, kembalilah, ayo main game. Iya, jangan main-main. Aku sibuk. Bisakah kamu bantu aku menjemput seseorang di bandara? Kamu ada waktu? Tanya Xuan Yuan Yuer. Ya, jemput siapa? Dia akan turun dari pesawat jam 3 sore. Tunggu dia di gerbang keberangkatan. Dia. Yuer, kemarilah sebentar. Ada urusan mendesak di sini. Saat itu, Long Chen mendengar suara Xia Ling. Datang, datang. Xuan Yuan Yuer langsung menutup telepon. Long Chen tersenyum pahit. Ia bahkan tidak menyebutkan namanya sebelum menutup telepon. Ia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun, Long Chen masih memutuskan untuk membantu Xuan Yuan Yuer. Pukul 3 sore, Long Chen muncul dan menuju ke bandara. Setibanya di sana, ia melihat jam dan ternyata sudah lewat pukul 3. Ia bergegas ke ruang kedatangan dan melihat sekeliling. Ia tidak tahu siapa yang ia tunggu dan berada dalam posisi yang sulit. Setelah menarik napas dalam-dalam, Long Chen mengabaikan kehati-hatiannya dan berteriak, aku diundang oleh Xuan Yuan Yuer untuk menjemputmu. Siapa teman Xuan Yuan Yuer? Keluarlah, aku di sini. Setelah berteriak, Long Chen berpura-pura tidak menyadari tatapan aneh dari orang lain. Tepat saat Long Chen berusaha menahan rasa malunya, seorang gadis cantik berambut panjang terurai datang kepadanya sambil membawa sebuah koper. Long Chen melirik gadis itu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu? Tidak. Jawabnya. Tidak, lalu kenapa kamu ada di sini? Tampan,
kamu benar-benar menarik. Hehe, bolehkah aku menambahkanmu di WeChat? Gadis muda itu mengedipkan matanya yang besar. Ini. Maaf, dia sedang menungguku. Pada saat ini, seorang wanita jangkung, montok, dan anggun berjalan mendekat. Dia memiliki rambut ekor kuda, kulit putih, dan mengenakan kacamata hitam. Gadis muda itu berbalik dan langsung tercengang. Kau Qixin. Baiklah. Baiklah, maaf atas gangguannya. Gadis muda itu bergegas pergi. Long Chen menatap lelaki itu dan merasa bahwa dia sangat familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kamu tidak mengingatku. Qixin melepas kacamata hitamnya dan menatap Long Chen. Mata indahnya bersinar dan menawan. Maaf, rasanya familiar, tapi aku tidak ingat. Long Chen tersenyum getir. Kau benar-benar lupa padaku. Kau hebat, sungguh hebat. Qixin mendengus. Sekarang aku ingat bahwa kamu telah mengingatkanku. Kata Long Chen. Kecelakaan mobil. Qixin mengucapkan dua kata. Aku ingat. Long Chen menepuk dahinya. Jadi itu kamu. Dia bintang besar dan idola Yuer. Bagaimana kalian bisa dekat dengannya? Puff, apa maksudmu dengan bersama? Kita sudah lama bersahabat. Kita sudah bertemu lebih dari 10 kali. Biar ku beritahu sebuah rahasia. Aku tahu banyak tentangmu. Aku tidak menyangka kau akan datang menjemputku. Itulah yang kuinginkan. Qixin cemberut. Kau tidak memikirkanku, kan? Tanya Long Chen sambil tersenyum. Aku hanya ingin berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Inilah alasanku datang ke prefektur Qian, kata Qifang. Bagaimana caramu mengucapkan terima kasih kepadaku? Aku sudah memikirkannya. Kamu kekurangan makanan, uang, dan tidak ada yang lain, tapi kamu kekurangan satu hal. Qixin menatap Long Chen. Apa itu? Tanya Long Chen penasaran. Kamu butuh bintang besar yang memanggilmu suamiku setiap hari. Qixin menyeringai. Kamu jago banget bercanda. Ayo, kita keluar. Long Chen tertawa datar. Qixin melangkah maju dan memegang lengan Long Chen. Long Chen terkejut dan merasa sedikit tidak wajar. Karena hubungan mereka tidak begitu akrab. Dia segera melangkah ke samping, mencoba menjaga jarak dari Qixin. Namun Qixin tidak melepaskannya. Setiap kali Long Chen bergerak, dia mengikutinya. Aiya, kenapa kau bersembunyi? Aku tidak akan memakanmu. Aku akan istirahat selama setengah bulan kali ini. Aku akan terus bersamamu setiap hari selama setengah bulan untuk membalas budimu karena telah menyelamatkan hidupku. Jangan coba-coba bersembunyi. Qixin mendengus. Long Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kau bintang besar. Kau sangat cemerlang. Kau bisa mendapatkan pria manapun yang kau mau. Kenapa kau harus jatuh cinta pada sekuntum bunga? Aku hanya menyukai krisanmu yang besar, aku tidak peduli dengan yang lain. Bab 429. Tunggu aku. Long Chen tidak berkata apa-apa. Long Chen tidak peduli dengan Qixin yang memegang lengannya. Lagi pula, memeluk lengannya tidak akan membuatnya hamil. Haruskah aku membawamu ke UR, atau? Long Chen bertanya pada Qixin setelah mereka meninggalkan bandara. Setelah berpikir sejenak, Qixin berkata, aku tidak akan pergi ke tempatmu. Lagi pula, aku masih orang luar. Itu tidak pantas. Aku akan pergi ke suatu acara nanti, bisakah kamu ikut denganku? Tidak nyaman bagiku untuk pergi. Kau pergi sendiri saja, kata Long Chen tanpa ragu. Tentu, tunggu aku. Qixin mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xuan Yuan UR. Setelah panggilan tersambung, Qifang berkata, dia sudah mengangkat teleponku. Tapi, dia sama sekali tidak mau mendengarkanku. Apa yang harus kulakukan? Oh, benarkah? Berikan dia ponselnya, kata Xuan Yuan UR. Baiklah. Qixin mengaktifkan speaker ponselnya. Kamu bisa bicara sekarang. Suamiku, apakah kamu mendengarkan? Teriak Xuan Yuan UR. Aku mendengarkan, bicaralah, kata Long Chen. Suamiku, tidak mudah bagi Qixin untuk datang ke Qiansu. Kenapa kamu tidak bersenang-senang dengannya? Tanya Xuan Yuan UR lembut. Dia baik, tapi dia mencoba mencuri suamimu. Long Chen berkata sambil tersenyum. Apa pentingnya? Baguslah. Kita cuma kekurangan kakak perempuan yang hebat di keluarga kita. Kata Xuan Yuan UR. Anda? Iya, setuju saja. Selamat bersenang-senang dengannya. Baiklah, baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Long Chen tersenyum getir. Terima kasih, suamiku. Aku akan memberimu hadiah malam ini. Muah-muah, aku sibuk.
Suan Yuan Yuer menutup telepon. Qixin menatap Long Chen dengan senyum bangga dan berkata, ada apa? Kamu bisa menemaniku ke acara itu sekarang, kan? Ayo pergi, ayo pergi. Long Chen berkata tanpa daya. Jangan coba-coba pulang malam ini. Temani aku. Qixin bergumam. Apa yang baru saja kamu katakan? Long Chen tidak mendengarnya dengan jelas. Aku tidak bilang apa-apa. Ayo pergi. Qixin memegang lengan Long Chen dan berjalan menuju pinggir jalan. Di pinggir jalan, sebuah mobil bisnis Mercedes-Benz hitam segera terbuka dan seorang pemuda segera berjalan mendekat. Nona Qixin, aku sudah menunggumu. Akhirnya kau tiba juga. Pria muda itu tersenyum. Dan kamu siapa? Aku tidak menyuruh siapapun menjemputku, kata Qixin curiga. Nona Qixin, aku sudah lama mengagumimu. Kudengar dari beberapa sumber kau akan datang, jadi aku menunggu di sini. Pria muda itu tersenyum. Kalau aku kurang ajar, maafkan aku, Nona Qixin. Kita bicara di mobil saja. Kau bercanda, kata Qi Fang, aku bahkan tidak mengenalmu. Beraninya aku masuk ke mobilmu. Lagi pula, seseorang sudah ada di sini untuk menjemputku. Jadi, aku sangat menyesal. Pemuda itu menoleh ke arah Long Chen. Setelah beberapa saat, ia berkata, saya tidak kenal orang ini. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia bukan orang industri, kan? Dia tidak ada di lingkaran itu, kenapa? Tanya Qixin. Qixin, apakah dia milikmu? Dia laki-lakiku, kata Qixin segera. Mustahil. Wajah pemuda itu berubah. Kau jelas tidak punya pacar. Dia mungkin hanya tameng yang kau temukan, Qixin. Kalau kau mencari tameng, carilah yang lebih baik. Dia jelas miskin dan tidak akan bisa masuk ke masyarakat kelas atas. Qixin tercengang. Pemilik kelompok Dragon Shadow, kepala bangsawan Siam Manor yang agung, tidak bisa berbaur dengan kelas atas. Siapa namamu lagi? Tanya Long Chen sambil tersenyum. Saya Zhao Yu, CEO Universe Entertainment. Katanya sambil tersenyum penuh percaya diri. Oh, aku tahu, kata Long Chen acuh tak acuh. Kamu sepertinya tidak terkejut sama sekali ketika mendengar namaku. Apa kamu belum pernah mendengar tentangku? Aku belum pernah mendengarnya, kata Long Chen. Di bawah panji saya, ada banyak bintang besar yang sedang naik daun. Anda mungkin akan terkejut jika saya menyebutkan nama-nama mereka. Maka, Zhao Yu menyebutkan nama-nama selebriti itu satu persatu. Setelah selesai, dia tak lupa berkata dengan nada puas, ada apa? Rasanya familiar, kan? Maaf, saya tidak kenal satupun dari mereka. Long Chen berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Zhao Yu sangat terkejut. Ia lalu mencibir, sepertinya kau memang sangat kasar, begitu kasarnya sampai-sampai kau tidak mengenal orang-orang ini. Apa kau benar-benar masih muda? Qixin, ayo pergi. Apa kau tidak ada acara yang harus dihadiri? Long Chen menatap Qixin. Ia tidak ingin membuang waktunya untuk orang ini. Oh, jadi kamu Zhao Yu. Qixin akhirnya bereaksi. Perusahaanmu yang menyelenggarakan acara ini. Benar, Nona Qixin. Kamu akhirnya mengerti. Masuk ke mobil. Zhao Yu berkata dengan percaya diri. Karena Qixin tahu identitasnya, dia pikir dia akan memberinya muka dan masuk ke mobilnya. Namun Zhao Yu ditakdirkan untuk kecewa. Qixin tersenyum dan berkata, maaf, aku tidak bisa pergi denganmu. Aku ingin bersama pacarku. Tapi bagaimanapun juga, aku tetap harus berterima kasih padamu karena sudah menjemputku. Terima kasih. Selamat tinggal. Dengan itu, Qixin pergi bersama Long Chen. Senyum Zhao Yu langsung membeku di wajahnya. Dia adalah presiden dari sebuah perusahaan hiburan, jadi bagaimana mungkin Qixin tidak memberinya muka. Melihat Qixin dan Long Chen pergi, tatapan Zhao Yu menjadi sangat muram. Tunggu saja. Aku akan mempermalukanmu di acara itu. Jika kau tidak bekerja sama, perjalananmu akan berakhir. Bab 430. Bukti. Di sisi lain, Long Chen dan Qixin menghentikan taksi dan masuk. Karena orang ini penyelenggara acara ini, kenapa kita tidak pergi saja? Kita tidak mau diganggu. Long Chen berkata sambil tersenyum. Itu tidak akan berhasil. Qixin tertawa. Aku tidak bisa melanggar kontrak. Bukannya aku tidak mampu membayar dendanya, tapi aku tidak bisa mengingkari janjiku. Mengingkari janji itu tidak baik. Long Chen tidak berkata apa-apa lagi. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di gedung semesta hiburan. Ketika mereka berdua tiba di pintu masuk, petugas keamanan langsung mengenali Qixin. Halo, saya di sini untuk menghadiri acara tersebut. Ini undangannya. Qixin mengeluarkan bukti yang relevan dari tasnya.
Petugas keamanan itu bahkan tidak melihatnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Presiden Zhao telah menyebutkan bahwa ada banyak kasus orang yang menyamar sebagai selebritas. Apakah Anda punya bukti lain bahwa Anda Qixin? Qixin tercengang saat mendengar ini. Jelaslah bahwa dia telah memperoleh persetujuan Zhao Yu untuk sengaja mempersulitnya. Tanyakan kepada direktur Anda, Zhao. Jika dia tidak ingin saya berpartisipasi dalam acara tersebut, mintalah dia untuk membuat pengumuman di platform terkait. Saya tidak perlu ikut. Qixin berkata dengan tegas. Aduh, Qi cantik, jangan marah. Satpamku tidak berakal sehat dan tidak mengenalmu. Ayo, masuk. Pada saat ini, Zhao Yu berjalan keluar, wajahnya penuh senyum. Dia tidak ingin Qixin pergi, kalau tidak, dia tidak akan bisa mempermalukannya. Direktur Zhao, Anda benar-benar menarik. Qixin melirik Zhao Yu dengan senyum tipis dan berjalan masuk. Namun, Zhao Yu menghalangi jalan Long Chen. Kecantikan Qi, kamu bisa masuk, tapi dia tidak bisa. Zhao Yu berkata dengan acuh tak acuh. Dia pacarku. Kalau kamu nggak izinin dia masuk, aku juga nggak akan masuk. Nada bicara Qixin tegas. Nada bicara Zhao Yu berubah dan ia langsung berkata, aduh, si cantik Qi, apa yang kau katakan? Bukannya aku tidak boleh masuk, tapi dia tidak boleh masuk dengan wajah dingin. Kalau tidak, orang-orang akan mengira dia masuk untuk membunuh orang. Apakah itu urusanmu? Qixin berbalik dan menarik Long Chen ke dalam ruangan. Zhao Yu menatap punggung mereka berdua, tatapannya sangat dingin saat ia mengeluarkan ponsel dan menelepon. Dia di sini. Buat pengaturan yang diperlukan. Ingat untuk membiusnya dan menyeretnya ke ruangan. Beritahu tim siaran langsung bahwa ketika mereka siap, adegan di ruangan itu harus ditampilkan dengan jelas dan lancar di layar lebar di aula acara. Kali ini, aku akan menghancurkan reputasi wanita jalang ini. Zhao Yu menutup telepon. Di depan mereka, Long Chen mengerutkan kening. Dia telah mendengar panggilan Zhao Yu. Long Chen mendesah saat melihat Qixin yang sama sekali tidak sadar. Perjalanan ini sungguh berbahaya di setiap langkahnya. Jika dia tidak datang bersama Qixin hari ini, dia takut Qixin akan mengalami kemunduran besar dan masa depannya akan hancur. Long Chen ragu-ragu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya pada Qixin. Namun, saat ini, orang-orang terus berdatangan untuk menyapa Qixin, dan pada saat yang sama, orang-orang terus bertanya siapa Qixin dan Long Chen. Qixin tidak takut, jadi dia memberitahu semua orang bahwa Long Chen adalah pacarnya. Hal ini membuat Long Chen sedikit malu. Tidak lama kemudian, acaranya resmi dimulai. Zhao Yu naik ke panggung untuk menyampaikan pidatonya. Setelah beberapa kata sambutan singkat, ia tersenyum dan berkata, hari ini kita kedatangan seorang pekerja lembur yang penting. Namanya Qixin. Oh, pacar Qixin juga ada di sini. Saya ingin tahu apakah Dewi Qixin bisa memperkenalkan pacarmu kepada semua orang. Kenapa tidak? Dia Long Chen, pacarku. Kita sudah selesai. Qi Fang berkata dengan murah hati. Apa pekerjaan pacarmu? Sejujurnya, aku yakin banyak orang di sini yang penasaran dengan identitas pacarmu. Lagi pula, ada banyak sekali orang dengan status sosial tinggi yang mengejarmu, tapi kau bahkan tidak setuju. Sekarang kau tiba-tiba punya pacar, semua orang sangat terkejut. Zhao Yu menekan. Identitas saya sederhana. Saya orang bebas, pengangguran. Long Chen berkata sambil tersenyum tenang. Pada levelnya, tidak diperlukan penyamaran apapun. Oh, Zhao Yu tersenyum. Jadi, kecantikan Qixin kita punya pria muda yang tampan. Presiden Zhao, apakah Anda mencoba membuat masalah? Tatapan Qixin berubah dingin. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka semua menjadi tenang, karena merasa suasananya agak aneh. Zhao Yu tertawa. Tidak, itu hanya lelucon kecil. Ayo, aku sarankan semua orang bersorak untuk kebebasan Qixin. Ayo, angkat gelas kalian. Sambil berbicara, Zhao Yu mengeluarkan ponselnya dan segera mengirim pesan teks. Pesannya adalah untuk memberitahu anak buahnya agar bersiap beraksi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.